Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita di dalam kehidupan merasa kekhawatiran yang begitu besar karena segala sesuatu yang kita rencanakan ataupun yang kita lakukan gagal, tidak terjadi. Kalau kita memperhatikan masing-masing kita, maka kita perlu melihat apakah hidup kita ini selalu berkenan di hadirat Tuhan. Apakah segala sesuatu yang kita jalankan dalam kehidupan kita, adakah Tuhan di sana? Adakah semua yang kita lakukan itu berdasarkan petunjuk Tuhan atau tidak? Dengan demikian, ketika kita merasa bahwa segala sesuatu itu seolah-olah tidak terjadi, rencana-rencana kita yang kelihatannya baik, tapi di pandangan Tuhan belum tentu itu benar dan itu baik untuk kita semua. Oleh karena itu dalam kehidupan kita perlu banyak penyerahan, banyak berserah kepada Tuhan. Bahkan kita perlu banyak bertanya kepada Tuhan sebelum menjalankan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Ayat ini adalah ayat yang sangat menguatkan kita semuanya. Ketika kita menghadapi berbagai hal yang kelihatannya suatu kegagalan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat 28. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita merenungkan ayat dari firman Tuhan ini, ternyata Tuhan itu sangat-sangat baik. Begitu baiknya. Sehingga apapun yang Dia lakukan, yang Dia rencanakan kepada kita, pasti itu untuk kebaikan saudara dan saya sendiri. Dalam segala hal yang saudara dan saya alami, boleh jadi itu sangat-sangat mengecewakan kita. Boleh jadi hal itu membawa kita seolah-olah semakin jauh dari Tuhan. Sehingga itu yang membawa kita ke jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita harus yakin karena ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa ayat firman Tuhan ini mengatakan, ketika Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu adalah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan, saudara harus berbahagia, mengucap syukur dalam segala hal. Karena ternyata Tuhan hadir di dalam segala sesuatu yang mungkin pada saat-saat ini kelihatannya itu mengecewakan bagi kita. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita. Tapi karena kasih Tuhan kepada kita, oleh karena kita juga mengasihi Dia, maka Dia izinkan segala sesuatu yang mengecewakan itu, yang membuat kita gagal dari kacamata dunia. Ternyata itu untuk kebaikan kita. Boleh jadi kita tidak melihat sekarang-sekarang ini, mengapa peristiwa-peristiwa yang getir, yang pahit, yang sangat mengecewakan dengan kacamata kita sebagai manusia yang kita lihat, itu terjadi kepada kita. Mungkin 1 minggu kemudian kita akan mengetahuinya. Boleh jadi itu 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Kita akan mengetahui mengapa peristiwa itu terjadi. Dan Tuhan izinkan kepada saudara dan saya yang mengasihi Dia ini. Bahkan dikatakan saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita melihat
segala sesuatu itu dari kacamata pribadi kita sebagai manusia yang berdosa, maka begitu banyak kekecewaan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat bahwa segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan bagi kita dan untuk kebaikan kita, maka kita akan bergembira dalam tanda kutip, berbahagia oleh karena ada Tuhan di sana. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kita yang mungkin pada saat sekarang ini kita tidak lihat. Tetapi dalam beberapa waktu ke depan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan melihat begitu baik Tuhan kepada saudara dan saya selama ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16, ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi hari-hari kita di depan yang penuh dengan ketidakpastian kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai manusia berdosa. Tapi janji firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi bagian kita. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita sebagai umat Tuhan yang dikasihinya dan kita yang mengasihi Tuhan untuk datang ke hadiratnya kapanpun. Datanglah kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya, tahta kasih karunia-Nya selalu ada setiap saat. Hanya membutuhkan niat kita, kemauan kita untuk datang menghampiri hadirat-Nya. Saudara-saudara yang kasih, datang kepada Yesus Kristus sangat mudah. Lewat permohonan, lewat doa, kita akan menemukan kasih karunia, menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang kita hadapi setiap saat. Datanglah kepadanya setiap saat dengan hati yang hancur dengan hati yang jujur, dengan ketulusan. Datanglah ke hadiratnya. Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya, tepat, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan baik, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada kita, tapi Dia juga akan memberikan petunjuk, memberikan solusi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan waktu Tuhan sendiri, bukan waktunya kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, maka kita akan melihat begitu hebatnya, begitu pastinya nubuatan-nubuatan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dan itu menuntun kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya waktu kita di atas dunia ini sudah tidak lama lagi. Janji Yesus Kristus yang sudah Dia nyatakan kepada semua manusia, mulai dari murid-muridnya kepada semua orang-orang Kristen, bahkan seluruh dunia, itu akan terjadi di dalam waktu yang tidak begitu lama, yang sangat-sangat dekat. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Puji Tuhan dengan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yesus Kristus sendiri yang menjanjikan pertama kepada murid-muridnya saat itu, dan itu berlaku kepada semua murid-muridnya yang menerimanya sebagai juru selamat.
di seluruh dunia ini. Janji Yesus ketika dia sudah di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang mengasihi dia, maka dia akan kembali. Dia akan menjemput saudara dan saya. Dengan demikian semua masalah, semua penderitaan yang saudara dan saya alami saat-saat ini, dikatakan oleh firman Tuhan itu dibandingkan dengan kemuliaan, dengan kehidupan yang kekal yang akan kita terima, itu tidak ada apa-apanya. Biarlah segala sesuatu yang kita alami di dunia ini itu dapat membuat kita lebih teguh iman kita, lebih mempersiapkan diri kita bagi waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Saudara dan saya memiliki janji yang pasti yang dibuat oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan tentunya kita yang setiap hari, setiap saat berpegang teguh kepada firman-Nya, walaupun seolah-olah segala permohonan-permohonan kita kelihatannya gagal, membawa penderitaan, ketika kita menjalankan yang benar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, itu pun tidak membuat kita kecewa. Oleh karena janji Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Tuhan kita sangat besar. Yesus Kristus kita sangatlah besar dibandingkan dengan masalah yang ada pada kita. Dan dia akan atasi semuanya. Paling kurang ketika dia datang kedua kali, semua masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini akan teratasi. Justru masalah-masalah yang kita hadapi ini dapat membawa kita lebih menyiapkan iman kita dan membentuk tabiat kita semakin sempurna seperti tabiat Kristus itu sendiri. Karena itulah yang akan kita bawa di dalam kerajaan Tuhan ketika Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya yang mengasihinya dengan benar. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya ketika kita mengarungi kehidupan kita di atas dunia ini yang penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan di dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita, kuasa Roh Kudus senantiasa akan menyertai saudara dan saya untuk mempertahankan iman yang sudah ada sampai akhir hayat kita, bahkan sampai penutupan pintu kasihan dan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.